Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tina Sari Prisyanti dari SMA Negeri 3 Bogor, Kantor Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 2, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan salah satu upaya saya dalam pemecahan masalah pembelajaran matematika yang saya lakukan di kelas 12 IPA 5 pada semester 5 tahun pelajaran 2020-2023, terutama pada bulan Agustus. Tema yang saya ambil adalah penerapan pembelajaran kooperatif dengan menggunakan tipe STAT untuk meningkatkan kemampuan siswa dalam materi integral tak tentu fungsi aljabar. Dalam pembelajaran integral, biasanya saya menghadapi pelajaran ini termasuk materi yang sulit untuk dikuasai oleh siswa, walaupun siswa tersebut sudah siswa kelas 12. Kenapa hal ini terjadi? Karena materi integral merupakan lanjutan untuk materi yang ada di kelas 11 sebelumnya. Selain itu, dalam pembelajaran, jika hanya dilaksanakan secara konvensional atau dengan metode ceramah, maka banyak sekali ditemui siswa merasa bosan dan mengantuk selama pembelajaran berlangsung. Akhirnya, apa yang ingin saya sampaikan tidak bisa dipahami oleh siswa, dan masih banyak siswa yang belum memahami atau mencapai kompetensi yang diharapkan. Padahal kita tahu bahwa integral adalah salah satu materi yang banyak sekali bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Di bidang teknik, integral banyak sekali digunakan. Selain itu, pada bidang-bidang biologi dan kimia juga banyak pemanfaatan integral yang akan dibutuhkan oleh siswa, terutama pada studi lanjut. Menghadapi ini, maka saya merasa perlu melakukan sesuatu supaya pembelajaran terkait dengan materi integral dapat lebih dipahami oleh siswa, dan siswa lebih tahu manfaat kenapa mereka harus belajar integral tanpa harus membuat mereka merasa bosan ataupun takut dengan materi ini. Akar permasalahan dari kenapa siswa cenderung sulit untuk memahami materi integral antara lain yang pertama, materi integral termasuk materi yang kalkulus, di mana banyak sekali kompleksitas yang harus dikerjakan siswa dalam menyelesaikan soal ini. Banyak sekali materi terkait atau materi prasyarat yang harus dikuasai siswa untuk siswa bisa menguasai kalkulus. Yang kedua, dalam mengerjakan kalkulus, ditemui bahwa beberapa siswa yang mempunyai kompetensi tinggi sulit sekali berbagi kepada temannya. Hal ini terjadi, pertama bisa disebabkan karena memang mereka kesulitan menerangkan kepada temannya, atau yang kedua memang siswa sulit untuk berbagi atau tidak mau berbagi ilmu yang dimilikinya. Kemudian, akar permasalahan yang ketiga, kenapa materi ini sulit dikuasai siswa, bahwa untuk menyelesaikan sebuah permasalahan integral, proses penyelesaian yang ada tidak hanya satu. Banyak sekali cara yang bisa diperoleh atau dilakukan untuk bisa menyelesaikan sebuah masalah. Karena siswa tidak hanya bisa menguasai konsep, tetapi juga harus menguasai analisis bagaimana sebuah soal itu bisa diselesaikan. Dan yang keempat yang terjadi, bahwa siswa yang kurang menguasai integral, siswa malu bertanya langsung kepada guru karena takut jika pertanyaannya ternyata hanya hal yang sepele atau pertanyaannya ternyata tidak berhubungan dengan soal yang ada. Pada beberapa siswa, kemampuan bertanya ini sangat rendah. Maka saya sebagai guru melihat perlu dilakukan cara lain untuk bisa membelajarkan siswa supaya materi ini bisa dapat dikuasai oleh siswa dan kompetensi yang saya harapkan di siswa dapat juga diperoleh. Beberapa alternatif pemecahan masalah yang saya lakukan terkait dengan kondisi ini. Yang pertama, saya merencanakan untuk memberikan penjelasan di depan kelas secara rinci, satu persatu dan perlahan sampai semua siswa paham. Tetapi jika ini saya lakukan, maka akan membutuhkan waktu yang sangat panjang. Kemudian alternatif kedua, saya mencoba untuk memberikan pendampingan individu kepada siswa yang memerlukan penjelasan khusus.
yang jika pembelajaran dilaksanakan di kelas, siswa tersebut masih belum paham. Tetapi ini juga akan membutuhkan waktu yang panjang karena akan banyak siswa yang harus saya dampingi secara individual. Alternatif yang ketiga, saya menyiapkan bahan ajar sesuai dengan kemampuan siswa. Artinya bahan ajar yang saya gunakan sesuai dengan tahap kemampuan siswa terkait dengan materi integral. Alternatif ini termasuk sulit saya lakukan juga karena saya harus membuat banyak ragam bahan ajar yang disesuaikan dengan kemampuan siswa. Dan yang keempat, saya berencana menggunakan model pembelajaran kooperatif, yaitu untuk menggerakkan siswa di dalam kelasnya dengan belajar secara berkelompok. Dan dengan metode pembelajaran yang saya gunakan adalah model pembelajaran kooperatif tipe STAD atau Student Team Adjustment Division, di mana model pembelajaran ini adalah menggerakkan siswa di dalam kelompok untuk mereka saling berbagi pengetahuan di antara mereka melalui kelompok-kelompok yang dibuat, sehingga terjadi pembelajaran bersama antara siswa yang mempunyai tingkat kemampuan tinggi dan tingkat kemampuan rendah untuk sama-sama mencapai kompetensi yang telah saya tetapkan. Alur pengembangan penggunaan metode pembelajaran kooperatif tipe STAD yang saya kembangkan untuk pembelajaran ini bisa dilihat pada tabel berikut. Pada kelas 12 IPA 5 yang saya jadiin sebagai tempat saya untuk memecahkan masalah pada pembelajaran integral dengan jumlah siswa 36, maka saya bentuk kelompok heterogen yang terdiri, masing-masing kelompok terdiri dari 4 orang. Dan di setiap kelompok ada yang saya jadikan sebagai koordinator. Koordinator inilah yang nanti akan membagikan tugas kepada setiap anggota kelompok untuk sama-sama belajar dan mengerjakan lembar kerja yang sudah saya siapkan sebelumnya. Tahapan kedua, sesudah pembentukan kelompok, maka saya membagikan bahan ajar yang sudah saya siapkan sebelumnya. Bahan ajar berisi tentang materi yang akan ingin saya sampaikan kepada siswa, yang nantinya oleh siswa akan dipelajari secara mandiri dalam kelompok belajarnya. Sebelum membagikan, saya menjelaskan dulu mekanisme cara mengerjakan dan bagaimana mereka harus saling berdiskusi dan memastikan bahwa setiap anggota paham pada materi yang akan disampaikan. Dalam proses berikutnya, siswa secara mandiri akan belajar dengan kelompoknya mendiskusikan masalah yang sudah disajikan dalam lembar kerja yang telah disiapkan. Saya hanya memfasilitasi jika ada kelompok yang tidak paham dan memberikan pertanyaan-pertanyaan pematik yang memacu siswa untuk saling belajar tetap dalam kelompoknya. Dalam kegiatan ini, siswa dituntut untuk aktif, mau bertanya dengan teman satu kelompoknya, dan yang lain juga memastikan bahwa teman satu kelompok paham dan bisa mengerjakan soal latihan yang diberikan. Hasil diskusi yang siswa kerjakan disajikan siswa dalam bentuk Google Jamboard dan disubmit di Google Classroom yang sudah mereka miliki. Hal ini bermanfaat sehingga siswa bisa kapan-kapan memeriksa lagi pekerjaan kelompoknya, dan jika ada anggota yang masih belum paham, mereka bisa mereview lagi hasil kerja kelompok dan tetap saling berdiskusi walaupun sudah berada jauh dari sekolah atau tidak ada pendampingan dari saya. Kedisiplinan dan kemandirian siswa dalam mengerjakan secara bersama-sama dalam kelompok sangat dilatih dengan menggunakan model ini. Setelah kegiatan ini dilaksanakan, maka beberapa masalah yang saya temui di awal terkait dengan materi integral mendapatkan beberapa solusi. Yang pertama, dari hasil pengamatan yang saya lakukan sepanjang pembelajaran, hampir semua siswa terlihat aktif dan bersemangat dalam belajar, terutama pada saat mereka diskusi dalam kelompok. Hampir semua siswa aktif dan memberikan pendapat dan tidak segan untuk bertanya kepada temannya dalam satu kelompok jika mereka masih belum paham terkait materi tersebut. Yang kedua, pada saat saya berikan hasil post-test setelah kegiatan dilaksanakan, maka saya temui bahwa nilai post-test mereka secara rata-rata naik dibandingkan dengan materi sebelumnya, di mana mereka hanya mendapatkan metode ceramah dari saya.
Dan yang ketiga, kemampuan bertanya siswa antar teman juga kelihatan meningkat karena mereka bertanyanya dengan teman mereka sendiri, tidak perlu langsung kepada saya. Dan saya hanya memfasilitasi saja melalui beberapa pertanyaan pematik yang saya sampaikan, sehingga semua pertanyaan siswa bisa diselesaikan di dalam kelompoknya, atau bisa juga didiskusikan bersama di dalam kelompok, sehingga pemahaman siswa akan lebih jauh dan dalam terkait materi yang telah saya sampaikan, dan mereka dapat menyelesaikan masalah integral tersebut jauh lebih mudah. Demikian video pemecahan masalah pembelajaran ini saya sampaikan sebagai salah satu upaya saya untuk meningkatkan kualitas pembelajaran yang saya lakukan di kelas. Mudah-mudahan video ini menjadi inspirasi buat kita semua sebagai guru untuk senantiasa meningkatkan kompetensi kita dan untuk selalu memajukan pendidikan khususnya di Provinsi Jawa Barat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.